start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, you see me, you know everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu konstitusi. Yang pertama yakni mengenai pengertian dari konstitusi. Konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Sementara konstitusi dalam arti sempit yaitu konstitusi yang tertulis, yakni seperti Undang-Undang Dasar. Menurut Herman Heller, konstitusi harus memenuhi dua syarat, yakni mengenai bentuk dan mengenai isinya. Dari bentuknya, suatu konstitusi harus tertulis dari. Oke, selanjutnya, Konstitusi Law mengatakan bahwasanya Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Para penyusun UUD 1945 memandang konstitusi lebih luas dibandingkan dengan UUD. UUD sebagian daripada hukum dasar negara. Selanjutnya, ada arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, yakni menurut pandangan Thomas Hobbes, di mana ada kium homo homini lupus yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang kedua, menurut pandangan Ahmad Amir Satamini, yang mana konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan. Yang ketiga, pandangan Sri Sumantri, UUD sebagai konstitusi tertulis. Selanjutnya, ada arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara dalam UUD NRI tahun 1945 pada bab 3 yang berisi tentang kekuasaan pemerintahan negara, memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, yakni pada pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 7, pasal 7A dan 7B, pasal 7C, pasal 11 ayat 1, 2 dan 3, pasal 12, pasal 13 ayat 1, 2 dan 3. Selanjutnya yakni fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dan masih ada lagi. Selanjutnya yakni ada nilai-nilai konstitusi. Yang pertama ada nilai normatif, yang kedua ada nilai nominal, dan yang ketiga ada nilai semantik. Selanjutnya ada sifat-sifat konstitusi. Yang pertama ada sifat fleksibel dan rigid. Menentukan sifat fleksibel dan rigid yaitu suatu konstitusi dapat dilihat dari cara mengubahnya, dan yang kedua dapat tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, sifat konstitusi itu tertulis dan juga tidak tertulis. Selanjutnya, aturan-aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut merupakan pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Jika kekuasaan pemerintahan di Indonesia tidak dibatasi, tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Itulah alasan mengapa diperlukan yang namanya konstitusi. Selanjutnya, ada beberapa konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni UUD 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Yang kedua ada Konstitusi RIS, yakni pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Dan UUD DS 50, yakni pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Selanjutnya, UUD 1945. Sejak diberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka UUD NRI tahun 1945 masih dinyatakan berlaku hingga sekarang, meskipun dengan beberapa kali perubahan, yakni 4 kali perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Selanjutnya, latar belakang MPR melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama dari aspek filosofis, yang kedua dari aspek historis. Yang mana pada aspek filosofis UUD 1945 adalah produk dari kekuatan politik, dan pada aspek historis sejak mula pembuatannya UUD NRI 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Jika kondisi sudah memungkinkan akan menyusun UUD baru. Selanjutnya ada aspek yuridis, dicantum pada pasal 37 di dalam UUD NRI tahun 1945 itu sendiri, memberikan peluang bagi generasi berikutnya untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir ada aspek substantif, memiliki kelemahan, di mana kekuatan eksekutif besar. Yang kedua rumusan pasal
Nya terlalu sederhana, umum, dan kurang jelas. Perubahan amandemen. Dalam melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak akan melakukan perubahan terhadap pemukaan. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Dan yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presiden. Yang keempat, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal normatif dimasukkan dalam pasalnya. Dan yang terakhir, yakni perubahan dilakukan dengan amandemen. Selanjutnya mengenai amandemen UUD 1945. Sebelum dilakukan perubahan atau amandemen, UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah dilakukan amandemen, UUD NRI terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Pancasila dasar negara Indonesia menuntun langkah dalam setiap perkara menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Republik Indonesia. Dalam perbedaan tetap satu jua. Negeri ini punya janji suci, terukir di dalam lembar goresan konstitusi, hak asasi, keadilan, dan juga persatuan. Menyinari petang, memberikan harapan, payung hukum bagi seluruh lapisan negara. Seperti pohon beringin, konstitusi menaungi warga negara. Detaknya yang teratur menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Konstitusi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan beradab. Seperti sabda Bung Karno, konstitusi adalah manifestasi untuk mengatur dirinya sendiri. Konstitusi ibarat tulang punggung, jika hilang pecahlah NKRI. Di bawah kibaran merah putih penuh makna, teruslah bersinar memberi publik semangat jiwa, agar Indonesia tetap jaya dan cita-cita luhur selalu terjaga.